Bila mendengar kata Daan Mogot, pikiran Anda pasti langsung tertuju pada sebuah jalan yang membentang dari Tangerang Kota hingga Grogol, Jakarta Barat. Sohor sebagai jalan raya, Daan Mogot merupakan jalan besar yang cukup panjang dan menghubungkan Jakarta dengan kota-kota lainnya. Namun di balik fungsi dan namanya yang unik, pernahkah terlintas dalam benak ketika melintas sebuah pertanyaan, mengapa jalan ini diberi nama demikian? Iya, dulu waktu saya kuliah di Trisakti dan juga dulu waktu saya syuting di salah satu televisi di Jalan Daan Mogot, itu hampir setiap pagi ya. Setiap seminggu sekali saya lewat jalan itu. Tapi udah berapa puluh tahun ini, mungkin hampir 10 tahun lebih nggak pernah lewat jalan lagi, Jalan Daan Mogot. Tapi saya ingat banget kalau Jalan Daan Mogot itu kalau pulang kerja sama pagi itu macet banget. Baru tahu juga sih terakhir ini, karena ternyata biasanya memang kalau nama jalan itu diambil dari nama-nama pahlawan. Tapi karena kita sering lewat tuh nggak ngeh, karena kan namanya agak unik ya gitu. Jadi baru tahu ternyata tuh nama pahlawan gitu. Ya selama ini aku kalau jalan ya jalan aja, karena memang pulang syuting kalau di salah satu stasiun di tetangga ya memang jalannya lewat Daan Mogot ya. Dan di situ nggak ada apa-apa, biasa aja santai. Bahkan aku juga ada di pasar, kalau ke pasar aku juga sering di Jalan Daan Mogot itu. Wah, sering banget sih, kayak padet, macet ya kan, jalanannya kayak gitu sih. Iya tahu dia seorang pahlawan, kayak ini kan kayak Jalan Sudirman kayak gitu. Jadi dia namain setelah dia jadi pahlawan kayak gitu. Sebagai jalan utama penghubung Jakarta dengan wilayah lainnya, di sana juga terselip kisah bahwa Daan Mogot adalah istilah untuk mobil-mobil yang sering mogok di jalan ini. Namun setelah dikupas lebih dalam, hal itu ternyata salah besar. Dalam catatan sejarah, nama jalan yang menghubungkan Tangerang dan Jakarta ini diberi sebagai penghormatan kepada salah satu putra terbaik bangsa yang bernama Daan Mogot. Dalam gambaran, Daan Mogot adalah pria berparas tampan kelahiran Manado 28 Desember 1928. Di usia 11 tahun, ia pindah dari tanah kelahirannya ke ibu kota saat sang ayah Nicholas Mogot ditugaskan menjadi kepala lembaga permasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Sebagai remaja berwajah rupawan, di usianya baru menginjak 14 tahun, Daan Mogot sudah bergabung dengan tentara PETA, bentukan tentara Jepang yang kala itu ditugaskan di Bali. Di usianya masih sangat muda saat menjadi tentara PETA adalah cukup membanggakan. Mengingat saat itu pihak Jepang mensyaratkan bahwa anggota militer PETA harus berusia minimal 18 tahun. Ya, mungkin orang tahu Daan Mogot itu nama jalan ya di Tangerang. Mereka nggak paham dengan pahlawan, dengan sejarah. Nah, jadi Daan Mogot ini panjangnya sekitar 25 km. Jadi ya, dari ujung sini Jakarta Barat sampai ke ujung Tangerang. Nah, jadi panjangnya jalan Daan Mogot ini bahkan lebih panjang daripada umurnya Daan Mogot ya. Daan Mogot gugur di usia 18 tahun ya. Di usianya 18 tahun ini pangkatnya seorang mayor ya. Tetapi di umur 15 tahun beliau letnan. Nah, jadi bisa dibayangkan kecerdasannya, keberaniannya, kegigihannya. Di usia 11 tahun, Daan Mogot lulus dari sekolah ILS ya. Kenapa dia bisa sekolah di ILS? Karena beliau anak orang terpandang. Ya. Bapaknya Niko Mogot adalah seorang hukum besar. Jadi kalau sekarang tuh kayak kejaksaan gitu. Nah beliau kemudian di tahun 39 bapaknya ini diangkat menjadi anggota Volksraad, menggantikan Samratulangi. Nah karena menggantikan Volksraad, kemudian Daan Mogot ikut ke Jakarta, merantau ya. Nah di Jakarta lah kemudian Daan Mogot bergabung menjadi tentara PETA ya, sukarelawan tentara PETA. Menurut catatan sejarah, setelah kemerdekaan Indonesia, Daan Mogot bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Tak lama bergabung bersama Kemal Idris temannya saat di Tabanan, Bali, yang memutuskan untuk mendirikan Akademi Militer atau yang saat ini populer dengan nama Sekolah Perwira Tangerang pada tanggal 18 November 1945.
Singkat kata, Daan Mogot adalah orang yang pertama kali menjadi Direktur Akademi Militer Tangerang pada saat usianya belum genap 17 tahun dengan pangkat mayor. Ya aku bangga karena dia bisa membuat sesuatu untuk negara, berarti kan tandanya. Jadi di sini yang kita lihat kenapa dia di usia 17 tahun dia sudah mempunyai pangkat, berarti tandanya kan dia punya jiwa patriot, punya tanggung jawab yang luar biasa selain terhadap keluarganya dan juga untuk masyarakat. Sosialnya tinggi. Jadi dan pengetahuannya juga bagus. Dia banyak belajar, bukan banyak bermain dan banyak bergaul dengan orang-orang yang memang punya jiwa patriot. Oh my gosh, aku tuh adore dia banget ya, apalagi seusia. Mungkin seusia aku dia sudah menjadi perwira ya kan. Terus dia juga mendapatkan pendidikan taruna, itu sesuatu pendidikan yang menurut aku pribadi itu susah banget dicapai. Dan dia mencapai hal tersebut menurut aku ya pastinya pendidikan dia sangat diatur sejak dia kecil, sejak umurnya itu masih dini, pasti dia sudah belajar hal-hal dan wawasannya pasti banyak banget, lebih luas. Mungkin aku pun pribadi merasa kayak aku nih masih kurang, masih kalah sama pahlawan-pahlawan kita yang pada zaman dahulunya seumuran aku mungkin sudah berangkat perang. Di usia 17 tahun mengusulkan didirikannya Akademi Militer di Tangerang ya. Ini cikal bakalnya Akademi Taruna Militer itu. Nah, kemudian bersama Kemal Idris ya. Saat itu ada satu pemikiran di mana ketika Jepang sudah kalah oleh sekutu, salah satu hal yang harus dilakukan adalah melucuti senjata Jepang. Agar apa? Karena memang Jepang sudah kalah. Nah, oleh sebab itu upaya untuk melucuti itu adalah dilakukan oleh Daan Mogot yang dipimpin oleh Mayor Daan Mogot. Tak sekedar memimpin sebuah akademi militer, Monumen Lengkong yang berada di kawasan Tangerang Selatan, Banten, menjadi saksi bisu sejarah pertempuran heroik yang dipimpin oleh pejuang belia tersebut. Ketika itu Daan Mogot memimpin 70 taruna Akmil Tangerang mendatangi markas tentara Jepang di Desa Lengkong untuk pelucutan senjata. Turut bersamanya adalah Letnan Subianto Joyo Hadi Kusumo, yang tak lain adalah paman dari Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Beliau mengerahkan taruna militer, ada 2 seksi, jadi sekitar 60 orang lah waktu itu, untuk menuju ke markas tentara Jepang yang ada di Lengkong. Dan setelah negosiasi untuk untuk melucuti senjata, artinya senjatanya diberikan kepada Indonesia, itu sangat alot negosiasinya. Beberapa sudah selesai, Daan Mogot ini berdalih dengan alasan bahwa dia membawa serta Inggris, tentara Inggris ya, dan sebagian orang-orang India tentara Inggris ini. Kenapa? Karena yang berkuasa atas wilayah Jawa saat itu Inggris, gitu ya. Setelah Jepang kalah, jadi sekutunya Inggris. Nah, jadi yang berhak melucuti sebenarnya Inggris. Nah, untuk mengakali gitu ya supaya Jepang mau menyerahkan, dia membawa 10 orang. Jadi seolah-olah ini adalah operasi gabungan untuk melucuti. Padahal 10 orang ini cuma minjem sebenarnya. Di markas Jepang tersebut, negosiasi dilakukan. Namun naas, di tengah negosiasi terjadi kontak senjata. Daan Mogot yang terkena luka tembak di paha kanan dan dada masih mencoba merebut senjata dan menembaki tentara Jepang. Namun sayang, perjuangannya harus terhenti. Ia tertembak dan gugur bersama 34 taruna di usianya masih sangat muda, 18 tahun, pada 25 Januari 1946. Untuk kematiannya ia memang sudah direncanakan. Jadi Daan Mogot beserta teman-temannya yang ikut waktu itu ya pertempuran di Lengkong, memang itu sudah direncanakan oleh saudaranya yang bersekutu dengan pasukan Jepang. Dia memang dikhianati oleh saudara-saudaranya, dan memang di samping saudaranya ada juga keluarga dari Hajari Singgi, pacarnya, yang memang tidak suka kepada Daan Mogot. Akhirnya bersekongkola dengan saudaranya Daan Mogot untuk bisa melenyapkan nyawanya Daan Mogot. Wafatnya Daan Mogot dalam baku tembak tentu menoreh duka mendalam bagi kekasihnya Hajari Singgih. Pasalnya bagi anak muda lain, usia 17 tahun adalah usia untuk menghabiskan masa remaja untuk menjalin kisah asmara. Alhasil sebagai bentuk rasa cintanya, Hajari Singgih memberi hadiah terindah kepada sang pahlawan, yakni dengan memotong rambutnya yang panjang mencapai pinggang dan mengubur rambut tersebut bersama jenazah Daan Mogot.
karena memang beliau itu terkenal sangat tampan ya, terkenal sangat tampan, pemuda yang memang gagah berani, dan beliau itu mempunyai kisah bisa dikatakan kisah percintaan yang sangat tragis. Karena beliau itu di saat 1 bulan setelah merayakan ulang tahun yang ke-17, beliau itu meninggal dengan tewas dan akhirnya sangat menjadi kepedihan yang luar biasa untuk kekasihnya. Kekasihnya itu adalah bernama Hajari. Saat 1 hari sebelum Daan Mogot meninggal tewas karena tertembak, sebenarnya Hajari itu udah mempunyai firasat sih. Jadi yang menariknya ini, firasat Hajari itu ingin menemui Daan Mogot, tetapi Daan Mogot tidak bisa, dan ada bahasa bahwa Daan Mogot pamit pulang dan tidak akan pulang lagi. Itulah yang sangat menyesakan hatinya Hajari, sampai pada akhirnya Hajari itu rela memotong rambut sepinggangnya untuk dikuburkan bersama jasadnya Daan Mogot. Melihat perjuangan sang perwira muda yang begitu besar untuk bangsa Indonesia, namun mengapa namanya tak tertulis dalam buku-buku sejarah? Apakah ada kisah yang belum terungkap di balik usia yang tak sepanjang nama jalan?